Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dan tentunya teman-teman semua dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, para mungkin pemegang saham, analis, investor dan juga tentu teman-teman dari media. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin semua secara virtual yang telah menghadiri paparan publik PT Samudra Indonesia Tbk hari ini. Ini adalah paparan publik perusahaan yang kami lakukan untuk tahun 2021. Dan dalam kesempatan ini saya bersama rekan-rekan direksi akan menyampaikan update dari Samudra Indonesia kepada Bapak dan Ibu semua. Baik, langsung saja kami awali dengan menyampaikan laporan kinerja dari perusahaan selama tahun 2021 yang sudah berjalan ini. Kami lihat kembali kemarin sudah mungkin sekitar sebulan lebih yang lalu kami sudah menyampaikan laporan kepada OJK dan Bursa atas hasil kerja kami di semester pertama 2021, di mana di dalam semester pertama kami telah berhasil mencapai peningkatan pendapatan sebesar 11% dibandingkan tahun 2020 yang lalu, itu sebesar 274 juta US dollar. Dan kemudian kami juga berhasil mencapai peningkatan laba usaha yaitu sebesar 191% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dan kemudian di posisi laba bersih untuk semester pertama juga kami mencapaikan suatu peningkatan sebesar 359%, yaitu 23,6 juta US dollar per semester 1 2021. Nilai EBITDA yang dihasilkan perusahaan juga meningkat 132% menjadi 63,9 juta US dollar. Selanjutnya kami sampaikan perkembangan hingga bulan Juli. Jadi setelah semester 1 dan sampai sekarang kami bisa sampaikan update sampai dengan bulan Juli ini ada juga peningkatan lagi pendapatan dari yang sebelumnya menjadi 14% dibandingkan tahun lalu. Kita sudah mencapai level 325,5 juta US dollar dan di laba usaha juga meningkat lebih tinggi lagi daripada semester 1 jadi 240%. Kita mencapai 55 juta US dollar dan laba bersih juga meningkat 600% jadi 32,9 juta US dollar. Posisi EBITDA juga meningkat menjadi 79,1 juta US dollar untuk peningkatan sebesar 160% dibandingkan tahun sebelumnya di 2020. Kita lihat kembali sedikit kepada kinerja di tahun lalu di 2020. Pendapatan yang dicapai perusahaan adalah 490,8 juta US dollar, laba usahanya 24,5 juta US dollar dan kami juga mencatatkan beberapa penurunan nilai aset dan ada kerugian dari penjualan aset-aset yang lama yang kami ganti dengan aset baru yang lebih produktif. Itu sehingga mengakibatkan rugi bersih atau kerugian perusahaan secara buku adalah sebesar 3,3 juta US dollar di tahun yang lalu. Nah, untuk memberikan gambaran aja seperti yang bisa dilihat tadi perbandingannya peningkatan pendapatan, laba usaha maupun juga laba bersih di 2021 ini, kami optimistis akan memprediksi bahwa kami akan menutup tahun insya Allah tidak dalam posisi rugi, kami akan menutup tahun dengan posisi yang positif. Kami juga memprediksi dengan aman dan konservatif bahwa tidak akan terjadi
suatu kerugian penjualan aset di tahun ini karena memang tren nilai harga kapal maupun harga scrap metal itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga so far di dalam forecast kami tidak memprediksi akan adanya penurunan nilai maupun kerugian seperti di tahun 2020. Jadi untuk gambaran, di tahun lalu kami telah membayar dividen, mengeluarkan dan membayar dividen untuk 2020 sebesar 32,8 miliar rupiah. Kami tidak bisa menyebutkan angka pasti apa yang akan dicapai di 2021, tapi sebagaimana rekan-rekan semua bisa menilai dan menganalisa dari pencapaian di kinerja semester 1 maupun sampai bulan Juli, kita optimistis melihat tahun 2021 jauh lebih baik daripada tahun 2020. Saya kira demikian pemaparan mengenai kinerja, dan saya lanjutkan juga ke bagian berikutnya, di mana kami ingin menyampaikan beberapa update mengenai rencana investasi dan pertumbuhan bisnis Samudra Indonesia. Pertama-tama, kami sudah melakukan kesepakatan dan menandatangani suatu perjanjian pemesanan kapal peti kemas baru di bulan Mei yang lalu, yaitu sejumlah 2 unit container carrier generasi baru dengan teknologi baru dan desain baru ukuran 1900 TEU, di mana desain ini sudah kami gunakan dan kami operasikan di tahun lalu juga. Ternyata kapal yang lebih efisien, kapal yang consumption bunkernya juga sangat baik, dan juga kapasitas angkutnya cocok dengan rate yang kita operasikan, sehingga kami pesan sudah disepakati 2 unit kapal sejenis yang akan datang berikutnya. Kemudian juga kami dalam tahapan negosiasi untuk sampai totalnya 6 kapal peti kemas yang akan kami pesan juga dengan ukuran sama dan juga sampai ukuran besar ini akan dianggarkan untuk kami terima kapal-kapal baru ini mulai tahun depan 2025 sampai dengan 2025, sampai 6 unit kapal peti kemas baru buatan yang minimal dengan nilai investment sekitar 40 atau sampai sekitar 50 juta US$ per kapal. Ya, ini kami lakukan untuk menjawab peningkatan permintaan emas, bagaimana kita tahu sekarang terjadi peningkatan permintaan yang tinggi emas. Kami rasa ini akan bisa menjawab. Berikutnya, saya laporkan juga bahwa di tahun 2021 ini kami akan menerima dalam waktu dekat 1 unit kapal baru, kapal curah Vapor Panamax Bulk Carrier yang seukuran 91.000 deadweight ton, dan kapal ini sudah kami rampungkan transaksinya, di mana kami sekitar nilai investasinya sekitar 13-14 juta US$, dan saat ini sudah dalam proses delivery dalam hitungan hari, dan akan efektif di minggu pertama bulan September. Kapal ini akan diserahkan di Jepang dari Samudra Indonesia, juga sudah tiba di sana dan sampai untuk mengambil kapal ini dan nantinya mengoperasikan kapal ini dan membawanya kembali ke Indonesia untuk operasi. Ya, kemudian berikutnya juga untuk kapal curah air, saat ini kami sudah dalam proses tender. Kami ini sudah maju ke dalam tahapan tender yang berikutnya, di mana kami telah melewati proses seleksi awal, yaitu adalah pengadaan kapal LPG tanker, dan ini yang ditenderkan adalah 2 unit kapal LPG tanker yang akan dibangun baru di shipyard yang sudah ditentukan. Ukurannya akan pakai size LPG
investment value untuk kapal LPG tanker tersebut adalah sebesar sekitar 60 juta US dollar per kapal. Dan kalau ini jadi dan kalau memang tendernya didapatkan, maka akan ditargetkan delivery atau kapalnya mulai beroperasi di Desember 2023. Selain daripada LPG tanker tersebut, perseroan juga sekarang sedang dalam proses untuk menambah armada chemical tankersnya, dan saat ini sedang dilakukan proses negosiasi maupun pembelian kapal antara 1 sampai 3 unit yang sudah jelas gitu ya, dan dengan ukuran yang bervariasi antara 9.000 sampai dengan 19.000 deadweight ton. Dan nilai investment yang kami anggarkan untuk 3 kapal ini sekitar 10 sampai 12 juta dolar per kapal. Dan secepat-cepatnya target delivery yang akan diterima itu di kuartal keempat tahun ini, tahun 2021 ini, sampai dengan kuartal pertama tahun depan 2020. Itu sekilas mengenai rencana penambahan kapal dan menjawab pertumbuhan bisnis yang ada di pasar shipping saat ini. Kemudian memasuki ke bagian berikutnya, saya juga ingin menceritakan sedikit, memperkenalkan bahwa Samudra Indonesia telah mendapatkan approval dan memutuskan untuk melakukan pengembangan usaha baru. Ini sesuatu hal yang nggak completely baru, tapi fokusnya akan baru, bahwa kami telah disetujui untuk mendirikan anak perusahaan baru yang khusus berfokus dalam bidang solusi transportasi dan logistik untuk industri perikanan dan hasil laut di Indonesia. Nah, ini memang kita, sebagaimana kita tahu bahwa industri perikanan adalah industri strategis di Indonesia dan sangat penting bagi negara kita. Namun kita tahu bahwa saat ini kendala-kendala yang dialami oleh industri perikanan banyak juga karena terkendala dengan infrastruktur maupun dukungan logistik yang efektif dan efisien agar dapat hasil budidaya laut Indonesia dan hasil perikanan Indonesia itu bisa dinikmati, baik itu domestik di tanah air sendiri maupun juga untuk diekspor. Dan ini kita bergerak untuk ikut aktif di sana mencarikan solusi logistik yang lebih baik itu kegiatan-kegiatan yang akan kami kembangkan, termasuk dengan juga ikut mengembangkan kapal-kapalnya, kapal-kapal perikanan. Apakah kita akan membangun kapal perikanan dan dengan menambah kapasitasnya di sana juga, dan juga tentu solusi-solusi cold chain logistiknya atau cold storage yang dimana sangat dibutuhkan agar produk perikanan itu bisa diekspor dan didistribusikan dengan baik. Dan ini sekarang akan menjadi fokus baru, menjadi kontributor baru, insya Allah yang sehat bagi perusahaan Samudra Indonesia di masa mendatang. Kemudian update berikutnya ini adalah yang paling seru mungkin ya untuk kami di Samudra Indonesia, adalah kami terus-menerus mengembangkan ide-ide dan inovasi bisnis yang berbasis teknologi. Dan yang terbaru yang bisa kami sampaikan saat ini adalah kami sudah mendirikan suatu unit khusus berupa seperti semacam startup unit yang akan fokus dengan big data logistik. Dan ini unit usaha yang akan kami garap bersama dengan juga dengan mitra yang merupakan ahli-ahli IT dan teknologi untuk membangun unit khusus yang fokus mencari solusi-solusi teknologi bagi industri pelayaran dan logistik. Dan kita akan memanfaatkan bagaimana data yang telah dimiliki dan telah dilakukan oleh Rail, sehingga kita memiliki real data di Samudra Indonesia selama puluhan tahun beroperasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bagaimana kita bisa melakukan mengolah data tersebut menjadi data yang efektif dengan analytics-nya dan bisa melakukan prediction juga. Dan
bisa lebih menceritakannya, kami akan sampaikan di suatu video dari unit usaha baru ini yang kita namakan SEDAP, Samudra Data Analytics and